kita sudah mulai memakai alat. Tadi sempat sudah mendengar suara si survivor. Kemungkinan masih bisa tertolong. Februari 2025, kabar duka datang dari Gunung Slamet. Seorang pendaki asal Jakarta dinyatakan MD pada Minggu 23 Februari 2025 setelah terjatuh ke jurang sedalam kurang lebih 100 meter. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga dan sahabat yang ditinggalkan. Doa terbaik kami panjatkan untukmu, Marcel. Berita ini sontak menghebohkan dunia pendakian dan menimbulkan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pada tanggal 20 Agustus kemarin, setelah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, kami bersama tim Besok Pagi memutuskan untuk bergerak langsung menuju lokasi, tepatnya ke Gunung Slamet via Desa Bangbangan. Sebelumnya, kami sudah berkoordinasi dengan Mas Imam, salah satu pemilik basecamp Gunung Slamet jalur Bambangan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam dari Bintaro, akhirnya kami tiba di kediaman Kang Imam. Di sana kami bertemu dengan Pak Sumardin dan Pak Toani, dua orang yang saat kejadian berlangsung ikut terlibat langsung dalam proses pencarian hingga evakuasi korban. Baru kali ini kita selama 25 tahun menjadi relawan. Kita menghadapi dengan adanya berbagai macam, tapi yang luar biasa itu masalah Marcel. Namun, dari obrolan yang semakin mendalam, terungkap adanya kejadian janggal yang dialami tim pencarian kala itu. Dan inilah kisahnya. Mas Marcel tersebut bisa bersuara sampai ke pos 6. Sampai ke pos 6. Nah, berjalan selama kita angkat dari jurang ke jalur utama sampai ke pos 6 itu Mas Marcel masih ada suaranya. Masih gerung seperti itu? Iya, masih ngereng-ngereng. Masih ngereng-ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini gue lagi berada di daerah Gunung Slamet nih, lebih tepatnya di basecamp Bambangan. Dan ini kita lagi berada di rumah singgahnya Kang Imam nih. Dan di malam kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pendaki yang terjatuh ke jurang sedalam 100 meter di Gunung Slamet. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Pak Tohani. Malam Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah Pak Tohani kan sempat ngikut atau terjun langsung di dalam proses evakuasi Marcel ini Pak. Iya. Kalau boleh tahu letak terjatuhnya survivor ini di mana tuh Pak? TKP-nya itu sesuai laporan jatuhnya itu dari puncaknya sebenarnya. Jatuhnya dari puncak? Iya, Pak? dari puncak. Dan saat proses evakuasi juga ada sebuah kejadian yang di luar nalar Pak, yang nanti bakalan diceritain kali Pak sama Pak Todi sendiri Pak ya. Oke, bisa. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung. Dan sebelum kita memasuki ceritanya nih, kita doakan terlebih dahulu semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
urutannya jika tidak siap. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tohani dari Bambangan. Kami berdomisili di Bambangan. Kerjanya saya sebagai petani, tapi kami sebagai pengurus organisasi SAR Gunung Selamat. Karena tentunya SAR Gunung Selamat ini sebagai hobi saya, sebagai tim dari di sosial kemanusiaan. Status saya resmi sebagai petani. Sekarang masih aktif berarti Pak ya? Alhamdulillah masih aktif. Ya, dengan berjalannya waktu, kami hobi di dalam relawan tersebut dan sosial kemanusiaan. Dengan berjalannya waktu, kami sudah 25 tahun menjadi 25 relawan. tahun Pak? Iya. Menjadi relawan? Jadi relawan. Dulunya kita ikut bernaung di dalam organisasi SAR Purbalingga selama kurang lebih 18 tahun. Itu di SAR Purbalingga. Iya. Terus habis itu kita rintis untuk organisasi di kewilayahan Bambangan. Kita bentuk organisasi SAR Gunung Selamat. Kurang lebih sudah berjalannya waktu dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah, dengan adanya dukungan dan support dari rekan-rekan, anak-anak Bambangan semuanya yang berkecimpung di dalam relawan, alhamdulillah antusias bisa. Demikian. Sesuai prosedur dan aturan organisasi, bisa diterima dengan nyata sama rekan-rekan semua. Dan juga berbagai kalangan yang membutuhkan di dalam segi relawan, baik adanya untuk mensupport, mensejahterakan atau mengembangkan apa daya kita untuk kebersamaan. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berkembang dengan baik. Nah, Pak Tohan ini kan sudah dari kecil di sini Pak ya, di Desa Bambangan ya. Menurut Pak Tohan ini, dari segi sudut pandang Pak Tohan ini tentang Gunung Selamat itu seperti apa itu? Oke. Secara nyata kami amati secara Gunung Selamat ini, secara pengalaman kita bisa diambil kesimpulan bagi itu hal yang biasa-biasa saja. Karena disitunya sifat dan naluri bisa diketemunya di masing-masing. Kita tidak bisa menyikapi antara orang lain yang ketemunya ada perbedaan pendapat atau pengamatannya bagaimana, itu kita tidak tahu. Tapi secara nyata yang kita alami secara pribadi, karena kita dari kecil sampai sekarang di kawasan Gunung Selamat, ya sebenarnya biasa-biasa saja. Menanggapi hal itu biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja bagi kita. Cuman dengan adanya arahan, himbauan, ya tidak luput dari kita dibimbing dan dibina oleh orang tua. Ya pokoknya selalu terus harus berhati-hati. Walaupun adanya perkembangan itu kita tidak tahu, juga orang tua di dulunya tidak tahu persis. Andai kata di Gunung Selamat adanya akan bagaimana dan bagaimana, itu sifatnya ya tidak tahu. Makanya kami sikapi itu biasa-biasa saja. Karena di hadapan secara nyata di lapangan, nah, kita ketemunya tidak sesuai dengan yang berbeda berarti. Iya. Oke. Demikian. Ya waktu itu karena begini ya, kita sesuai dengan adanya perkembangan atau giat pendakian Gunung Selamat, kita tidak secara langsung, secara terjun langsung di dalam giat tersebut. Kami sesuai dengan kita terangkan tadi, kami sebagai petani sejauh itu, nah awalnya kita di ladang sedang bekerja.
Oke. Ya, dan sedang bekerja. Terus ada dari pihak Basecamp, kebetulan yang jadi pengelola Basecamp tersebut itu adalah adik saya, menginformasikan bahwa ada laporan insiden pendaki yang jatuh di puncak, memberitahukan kepada kita. Terus kami tanggapi sesuai dengan laporan, terus kita cross check data, cari A1-nya dan validanya kita sesuaikan, karena disitunya walaupun kita sebagai petani, tapi kita bertanggung jawab atas nama organisasi tersebut. Oke. Sebagai relawan, demi menjunjung tinggi nama organisasi, kita tindakannya sosial kemanusiaan. Andai kata kita dibutuhkan, oke, kita siap. Kalau tidak, ya kemungkinan bagaimana baiknya demikian. Harus siap kapanpun itu Pak dibutuhkan. Iya, kapan dibutuhkan siap. Habis itu kami menerima laporan, kita cross check data, sesuaikan dengan laporannya, sudah valid. Terus kita koordinasi sama anggota. Kebetulan di situnya kami di SAR Gunung Slamet, kami dibentuk sama ketua sebagai korlapnya. Oke. Sebagai korlapnya. Jadi kita bertanggung jawab atas dasar laporan tersebut. Kita mau melakukan tindakan secara langsung atau bagaimana, itu ketentuan di saya. Ya, itu terus mengingat adanya laporan dengan adanya kronologi demikian. Jadi kurang lebihnya andai kata ada keterlambatan, karena anggota kami dan saya pribadi di rescue itu sebenarnya bukan sebagai tugas kerja kita. Tugas kerja kita di petani. Ya. Tapi di rescue itu sudah tanggung jawab organisasi. Oke. Jadi kita meningkatkan itu, terus kita tanggap, terus koordinasi sama teman-teman, kita kumpulkan. Alhamdulillah bisa bergerak di awal. Di hari itu juga Pak? Iya, di hari Oke. itu. Ya selang waktu kurang lebih dari laporan sampai kita tanggap daruratnya 2 jam. Kita langsung melangkah. 2 jam setelah mendapat laporan Iya. langsung berangkat ke atas. Laporan dari jam 2, jam 4 kita berangkat, terus berangkat. Nah sebelum berangkat ini Pak, si Marcel ini kalau boleh tahu usianya berapa tahun tuh Pak? Dan berapa rombongan tuh Pak? Oke, sesuai dengan laporan kita cross-check data dengan formulir tersebut. Usia Marcel 18 tahun. 18 tahun. Masih muda sekali. Iya, muda sekali. Kurang lebih rombongan itu ada 6 orang. 6 orang. Mereka tektok atau ngecamp Pak? Itu pendakinya pendaki camp. Oh pendaki ngecamp. Nah setelah itu Mas? Perbekalan kita menyesuaikan dengan adanya laporan dan kronologi tersebut. Oke. Iya. Iya. Dari awal laporannya katanya terjun, jatuh ke jurang. Sedikitnya kita walaupun dari TAC belum tahu persis dengan kronologinya, Iya. tapi kita sudah ada persiapan. Semampu kita, satunya pikiran, harus nantinya akan beradaptasi dengan adanya medan, atau gimana, duanya dengan kronologi yang jatuh tersebut, ini berarti membutuhkan sekian atau gimana alatnya. Oh, berarti membutuhkan tali Pak? Iya. Ya berbagai macam. Di dalam benak kita sebuah aturan, andai kata jatuh ke jurang, itu pasti dalam pikiran saya, ini sedikitnya pasti ada yang patah. Entah itu lengan atau kaki atau kepala itu pasti, pasti. Atau lecet atau gimana itu pasti. Makanya kita dipersiapkan sesuai kemampuan kita dan peralatan kita ya untuk menangani tersebut. Ya secara nyata perjalanan kita alhamdulillah biasa karena kita anak gunung, perjalanan bisa kita prediksi ya, kisaran waktu bukannya kita mengejar ya, sesuai dengan kemampuan. Kita perjalanan dari base camp ke Pelawangan itu memerlukan waktu, itu waktu kita biasa ya, hanya 3 jam. 3 jam sampai Pelawangan? Pelawangan. Wow.
3,5 jam sampai ke TKP. Cepet banget ya, Pak. Ya. Itu biasa sebenarnya, biasa kita berjalan. Itu keadaan memang emergensi sekali, benar-benar urgent sekali. Kalau biasa keadaan ada laporan insiden yang menyangkut dengan adanya insiden lain, dia kata jatuh, kronologinya nggak terlalu sih ya, kita bukannya mengulur waktu, tapi mengingat adanya kadang kendalanya ya, bisanya lambat karena dengan adanya hujan. Ya, hujan. Sampainya di Pelawangan itu jam 6, pas maghrib jam 6. Terlihat kita tujuannya itu masih siang dalam pencarian, kita masih punya waktu. Kita berpikir, kita semua anak gunung lah, tahu persis antara medan atau kondisi. Andai kata kita mungkin, mari kita bergerak bareng, tapi jangan dipaksakan. Kalau tidak mungkin ya kita pending demikian. Tapi alhamdulillah dari sesuai himbauan dan arahan kami untuk diterima para rekan-rekan bisa. Akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Jelang kurang lebih setengah jam lebih kita cross-check, naik ke atas ke puncak. Kita bagi tugas, ada yang titiknya ke puncak. Pokoknya arahnya ke jalur utama itu arahnya ke kanan, karena dari puncak, dari vegetasi pun jurang adanya yang paling terjal itu di sebelah kanan dari arah naiknya. Arah naik kanan berarti turun sebelah kiri, Pak? Iya. Jadi kita yang utama, kita cross-check awal jatuhnya, kita cross-check, ini jatuhnya pasti dari sini. Sesuai dengan berita-berita yang dari pendaki-pendaki yang lihat, katanya pas dari puncaknya. Sebenarnya turun dari puncak? Iya, dari puncaknya. Langsung dari puncak itu terjun. Jadi kita untuk kita pribadi, kita terjun langsung ke puncak, cari informasi secara pikiran, terjunnya dari puncak ini pasti jatuhnya ke sana. Alhamdulillah sependapat dengan rekan-rekan, ada yang mengcross-check dari punggungan bebatuan ke arah kanan, pertengahan, ada yang 3/4-nya dari puncak, terus langsung kita dari puncak. Alhamdulillah salah satunya yang dari pertengahan bebatuan, punggungan, cross-check ke arah kanan, langsung mendengar, ketemu, mendengar suara maksudnya? Iya. Sempat itu anak tersebut bisa tercengang juga, kita juga yang kedua kalinya tercengang dengan adanya suara yang kita sikapi ya, gimana ya? Iya ya, kita memang dalam pencarian, itu perlu kita waspadai dan kita curigai. Suara-suara seperti suara-suara tersebut. Satunya yang jadi kendala, satu hujannya lebat. Terus dengan kabut yang kita pakai senter pun paling kita jangkauan kurang lebih 1,5 meter itu tembusnya jarak senter. Kita sama teman pun nggak berdekatan, nggak kelihatan. Makanya kita jadi berpikirnya, Masya Allah, ini suara apa? Ataukah benar ini suara target yang kita cari atau tidak? Tapi dengan kesadaran kita di awal kepada teman-teman harus memberi ketenangan, alhamdulillah bisa diterima, alhamdulillah hasil itu akurat. Utamanya kita harus menguasai pikiran dan secara pribadi. Iya. Mental ditaikin Iya, dulu mental. Nah, dalam kegelapan di kabut itu, Pak, itu mendengar suara itu seperti apa, Pak, suaranya? Kalau suara minta tolong, berarti kita nggak ada pikiran yang masuknya di pikiran, wah, gimana Nggak ada berpikir pikiran dua macam-macam kali. berarti Iya. ya? Berarti kalau minta tolong, berarti itu target. Masih hidup? Masih hidup. Iya, masih hidup. Tapi di situnya bukannya minta tolong, tapi suaranya luar biasa, hanya mengerang. Pokoknya suaranya ya memang
keluarnya sih dari mulutnya Mas Marcel. Tapi suara itu kita sikapi ya keluarnya dari manusia, tapi seakan mengerangnya itu bukan manusia. Mengerang seperti apa tuh Pak? Pokoknya gerang-gerang gitu, gerang-gerang. Itu berkali-kali. Berkali-kali. Itu berjalan lama sih sebenarnya. Selama kita evakuasi, kita angkat dari jurang sampai ke jalur utama, sampai ke pos 6. Itu suara masih ada. Masih. Makanya di TKP kita mengingat adanya perintah dari orang tua juga, bukannya dari dukun sih, tapi himbauan dari warga sesepuh sini ya. Ya, sesepuh sini. Yang penting berhati-hati dan berhati-hati dengan menghadapi adanya perkembangan atau medan dan keadaan. Jadi kita begitu. Makanya kita himbau kepada rekan-rekan dari Pelawangan pun, karena star kami untuk evakuasi, andai kata nanti ketemunya di hadapan siapa, akan terjadi apa, itu utamanya tenang, jangan panik. Ya, tenang dan jangan panik. Karena dengan berhadapan, kita bukan di hadapan secara biasa kita di desa atau di mana. Karena perubahan dan keadaan itu akan terjadi kapan saja, akan berbagai macam cara apa saja itu bisa. Apalagi ini keadaannya terjatuh seperti Iya, terjatuh. Kalau boleh tahu berapa kedalamannya Pak jurang? Ya kurang lebih 100 meter. 100 meter. Kedalaman 100 meter. Iya, kurang lebih 100 meter. Kita pakai alat tali, itu bawa tali sama berbekalan itu untuk penanganan, baik bidet atau segala macamnya, dan obat-obatan. Itu tali itu yang satunya 60 meter, yang satunya 50 meter, yang satunya yang 30 meter itu yang buat angkor yang di batu. Yang 30 meter kita buat angkor di batu, dan sembari kita bagi untuk angkor hidup yang untuk pembantu, karena disitunya kita terjunnya ke jurang bukannya rappling, tapi kita paham dengan situasi keadaan medan Gunung Slamet. Antara jurang yang kita tembus sana, kemungkinan hanya pengendali saja. Angkor yang hidup itu yang di atas untuk dibantu dengan teman-teman. Itu angkor hidup. Menyesuaikan akan kita pergerakannya kemana. Oh, diarahin dari atas? Iya, diarahin malah angkor tersebut diarahin dari bawah. Kita jalannya ke sini, ikuti ke sini. Angkor hidup. Kita turun dari atasnya ke jurangnya itu bukan rappling, bukan terjun langsung. Tapi kita menyesuaikan dengan medan. Hanya tali itu sebagai penyeimbang. Pengendalian, kata kita langsung terprosot, berarti ada pengendali yang di atas. Oh, ditahan di atas? Iya, ditahan di atas. Kita sesuaikan dengan perjalanan tersebut. Berarti jurangnya ini langsung ke bawah seperti ini atau agak? Ya, kalau gitu, secara teknis itu harusnya langsung turun, tarik lurus ya. Tapi kita paham dengan kita semua anak-anak Star Gunung Slamet. Kita paham medan yang harus kita lewati. Walaupun itu medannya jurangnya terjal. Tapi kita tahu, kita titiknya, targetnya di sana. Kita jangan langsung ke situ. Kita ambil alih. Cari jalan yang enak. Cari jalan yang lain. Ya. Ya sedikitnya ada yang rappling, ada yang jalan menyisir. Nah itu Pak, yang turun berapa orang tuh Pak? Yang turun ada 4 orang. 4 turun. Satu dari untuk tim dokumentasi. Duanya arahan bagi kita sebagai pengarahan, untuk pengarahan lewatnya ke sini, ke sini. Ibaratnya sebagai kita di awal sih ya. Di awal sama Mas Anjar Karim. Ini ke sini, lewatnya sini. Yang penting berarti jangan terlalu cepat. Ada Mas Sumar yang ikut yang turun. Iya, turun. Setelah pencarian suara tersebut, akhirnya diketemukan Pak korbannya. Ya, sesuai dengan pergerakan. Setelah mendengar suara, utamanya ya Mas ya, kita kumpulkan dari tim anggota, kita kumpulkan dulu.
karena sudah mendengar suara. Jadi kita tujuannya fokus ke target suara. Ya. Walaupun target suara tersebut itu belum tahu persis arahnya di mana. Karena ketutup kabut Iya, juga Pak ya. kabut, hujannya juga lebat. Hujan, kabutnya lebat. Akhirnya fokus, kita bikin safety karena kedengarannya suara itu benar-benar di jurang. Ya, kita briefing sembari kita teknis di situ harus begini-begini, pasang tali dan lain, kita safety pakai harness, pakai safety untuk secara pribadi dan untuk tim. Habis itu sudah keadaan memungkinkan, kita baru terjun. Iya benar. Sudah itu terjun, salah satunya langsung ke TKP. Sudah langsung ke TKP, bukan langsung crosscheck, tapi kita kumpulkan yang turun ada berapa? 4. Alhamdulillah sudah terkumpul semuanya. Karena di situnya butuh segala sesuatunya, adanya penyaksian sama teman-teman. Di situ sudah kumpul semuanya, baru kita arahkan untuk crosscheck survivor. Di situnya keadaan survivor ternyata terlentang di jurang. Keadaan terlentang. Terlentang, ya. Hanya terlentang, tapi suara yang menggerang-gerang. Masih keluar suara itu? Masih suara. Suara terus keluar terus, menggerang terus. Itu baru kita crosscheck. Sudah kita crosscheck dengan kondisi tubuh Marcel. Utamanya kita tanya, panggil-panggil. Oke. Ya, kita tanya, panggil-panggil. Nggak nyambung. Nggak respon. Nggak respon. Terus kita pegang tangan. Aduh, ini tangan patah. Utamanya kita tangan patah. Iya. Kayak keberasa gitu Pak ya? Iya, kita crosscheck antara denyut nadi-nadi tersebut. Nadinya nggak fungsi. Ini suara apa? Nah, habis itu terus kita beritahu kepada rekan-rekan. Pokoknya begini Mas, semuanya kepada rekan-rekan. Dengan adanya demikian, kita harus berusaha. Karena ini sudah target kita sudah ditemukan. Mari kita berusaha semampu kita. Nanti kita bikin laporan. Dari itu, teman-teman sepakat, crosscheck, kita bikin laporan kepada Basecamp Induk. Dengan adanya kronologi demikian, kita tidak lepas dengan adanya bukti penggambaran, walaupun secara nyata tidak mengirim langsung. Ini kronologi nyatanya. Oke, berarti sempat didokumentasikan? Iya, dokumentasikan. Walaupun secara terkirimnya lambat sesuai dengan kita sampai ke Basecamp. Tapi laporan kita secara langsung sudah langsung. Langsung ditanggapi oleh Pak Dandim, memutuskan oke, yang penting bisa terangkat. Malam itu juga diangkat? Iya, malam itu juga. Dari jam 8 kita mulai, kita packing, kita habis crosscheck, kita packing, sembari pembetulan safety para teman-teman untuk pengangkatan, baru itu kita angkat ke jalur utama. Dan jaraknya itu naik lagi berarti? Naik lagi. Ke arah Pelawangan? Iya, naik lagi. Itu berapa jam Pak durasinya Pak? Dari bawah ke... Durasi dari jurangnya ke jalur utamanya itu 2 jam. Oh 2 jam? 2 jam. Dengan cara membawa korban ini seperti apa, ditandu kah atau? Cara membawa korbannya itu kita pakai, sebagian pakai tali, sebagian pakai tenaga manual. Karena secara kita langsung rappelling ke atas, itu kemungkinan tambah lambat sekali. Jadi kita ambil serong, jurangnya di sini, umpamanya di sini. Kita turunnya dari sana, serongnya sini. Kita ambil alih, angkor hidup kita jalankan. Oh, sambil cari jalan. Iya, sambil cari jalan. Jadi serong. Nah, si korban ini sudah dibungkus? Sudah dibungkus. Kita bikin safety, ini pengamanan untuk survivor, ini harus aman. Aman. Sampai ke Pelawangan, alhamdulillah
kurang lebih jam 9. Jam 9 itu sampai ke Pelawangan. Itu kita standby, kita betulin lagi packing survivor. Karena dia masih hidup, kita beri ruang untuk kita berkoordinasi andai kata bisa. Tapi kita upaya dan berusaha, tidak ada respon dari survivor tersebut. Masih terdengar suara geruman seperti itu? Masih terdengar. Itu belum kita laporkan bahwa Mas Marcel itu MD, itu belum? Belum. Iya. Harapan kami sampai ke base camp, sampai ke tangan medis. Harapan kami. Mohon maaf Pak, saya potong Pak, mohon Iya, maaf sekali lagi Pak. Sudah di Pelawangan, Iya. sudah diangkat dengan denyut nadi yang sudah tidak ada, Iya. dan napas yang sudah tidak ada juga. Iya. Tapi masih mengeluarkan suara. Masih mengeluarkan suara. Itu masih mengeluarkan suara. Berbagai macam cara kita kontak untuk ibaratnya respon antara survivor sama kita, itu sudah nggak ada. Oke. Ya. Udah nggak ada respon sekali. Nggak ada respon. Hanya adanya keluarnya suara-suara itu. Nggak ada gelengan, nggak ada apa. Sedangkan air mata pun nggak keluar. Nggak ada nggak ada semacam tangisan atau gimana, itu nggak ada. Survivor tersebut. Iya, iya. Akhirnya diturunkan tuh Pak. Ya, akhirnya sembari kita lapor ke pihak base camp, kita kerahkan dari tim-tim TAC atau relawan lain untuk terjun untuk membantu penyusulan. Dengan cara estafet. Ya, estafet. Kita arahkan, nanti kita berupaya semampu kita sebelumnya datangnya tim susulan tersebut. Di situnya sebenarnya berbagai macam kendala di pertanggungjawaban kita sebagai korlapnya. Iya, Ya, pasti. ya, dengan menghadapi keadaan, nah kita menghadapi dengan adanya kronologi survivor Mas Marcel, itu bagi saya udah banyak yang ya semuanya sih bisa ya. Tapi dengan adanya perkembangannya alam yang kita tidak bisa menyikapi dan menyadari, nantinya bisa terjadi apa-apa, itu yang menjadi tanggung jawab saya. Ya. Ya, karena di dalam perjalanan berbagai macam di saat penurunan Mas Marcel tersebut. Di awal di pos 9, alhamdulillah dengan keadaan normal semuanya normal semuanya. Kita utamanya dari tim relawan itu fisik, mental, pikiran semuanya normal, biasa saja. Upayanya semoga survivor ini berhasil dengan selamat, bisa di tangan medis, nantinya bisa di tangan. Oke. Ya. Biar survivor cepat-cepat turun. Ya, cepat turun. Tapi dengan adanya perjalanan tersebut dari Pelawangan ke pos 6 itu jalannya semakin sulit, dan juga segi kebutuhan yang diperlukan itu agak kurang juga. Di awal selama persediaan kami, utamanya senter, di awal untuk evakuasi penjemputannya. Sedangkan senter tersebut kekuatan dan kemaksimalannya ada batasannya. Iya. Ya, bilang sampai jam 11 malam itu memang udah kurang sekali. Redup. Ya, redup. Baru berapa yang menyusuli, tapi mendingan. Alhamdulillah bisa. Perjalanan Marcel dari pos 9 itu kita sembari berjalan waktu, kita berjalan sudah safety, survivor dan teman-teman sudah fit, sedikitnya ya ada rasa haru juga, fit secara normal ya tidak, karena hubungannya manusia dan nyawa, pimpinan duka yang luar biasa, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Di awal kemungkinan kami memutuskan dari relawan, walaupun di segi relawan itu
katanya ada yang mengatakan, wah itu pasti kalau sudah di tangan relawan atau tangan rescue itu pasti bisa tertolong. Tapi kejadian tersebut kan tidak bisa diprediksi secara nyata, secara logika kita berbicara dan nyata. Tapi dengan adanya yang Maha Kuasa yang menentukan, kemungkinan sekuat apapun manusia berbicara itu kan tidak ada apa-apanya sebenarnya. Di situ kita respon di awal, dari TKPO pun kita sudah respon sama pimpinan hingga Basarnas atau dari Pak Dandim. Alhamdulillah bisa respon karena dengan adanya kronologi tersebut kita hanya berupaya dan berusaha. Tapi alhamdulillah dari Pak Dandim pun bisa menyikapi. Mas Marcel tersebut bisa bersuara sampai ke pos 6. Sampai ke pos 6. Pos 6. Nah, berjalan selama kita angkat dari jurang ke jalur utama sampai ke pos 6 itu Mas Marcel masih ada suaranya. Masih gerung seperti itu. Iya, masih ngereng-ngereng. Masih ngereng-ngereng. Itu baru karena di awal kita koordinasi dan bikin laporan sama Basecamp Indo, baru itu tindakan kami yang positif melaporkan bahwa hasil ini kosong. Baru di pos 6 kita baru dikabarin ke bawah. Iya. Izin melaporkan dan semuanya bagi rekan-rekan yang terkait atau relawan yang berjibaku di dalam pertolongan atau evakuasi, izin kami melaporkan dari seru pertama. Itu demikian. Dengan adanya kronologi demikian. Keadaan di jam 11 malam, posisi di pos 6. Keadaan survivor sudah meninggal dunia. Itu baik. Ya. Itu baru perkembangan itu sudah diterima di Basecamp. Kita sempat panik Mas, dengan adanya insiden tersebut kita laporkan, tapi kita sempat panik dengan untuk mengendalikan rekan-rekan kita. Dengan adanya perkembangan kita sudah bikin laporan, tapi dengan adanya lisan tersebut memang benar-benar sudah meninggal dunia. Terus seakan-akan alam itu akan berubah. Berubah kenapa? Akan berubah. Perubahannya tadinya ada rasa semangat. Semangat dengan arogansi dan aura kita dalam segi pertolongan. Tapi dengan membuahkan hasil yang tidak memungkinkan. Akhirnya pemikiran-pemikiran relawan juga sedikitnya merasa sayang juga. Akhirnya bukan berhalu tapi ketemunya aduh. Akhirnya kan dulunya fokus. Jadi tapi sih ya nyikapi bukan tidak sia-sia, sudah berupaya. Ya, cuman hasilnya yang memang Tuhan berkata lain. Iya, Tuhan berkata lain. Oh, jadi kayak agak kenapa nggak cepet-cepet kita? Iya. Padahal kita lebih cepat. Udah lebih cepat. Itu udah berusaha semaksimal mungkin. Iya, udah Cuma berusaha. memang Disayangkan itu. Iya. Nah, akhirnya perkembangan perjalanan itu yang menjadi bagi kita baru kali ini kita selama 25 tahun menjadi relawan. Kita menghadapi dengan adanya ya berbagai macam, tapi yang luar biasa itu masalah Marcel. Masalah Marcel. ada keanehan. Ada keanehan juga. Karena sudah berhasil kita evakuasi, Mas Marcel bisa terevakuasi, bisa kita kirim berita sesuai dengan kenyataannya. Di situ perkembangan berpihak lain kepada rekan-rekan kita. Yang alamnya alam lain itu bisa Ngikut juga. ikut juga. Oke. Akhirnya sampailah di base camp nih, Iya. paket ini. Langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana? Oh, belum. Itu sampainya ke rumah sakit bukan di pihak kami. Nah, karena kebetulan di tim medis langsung jemput bola. Oh, oke. Jemput bola. Iya, jemput bola. Kita standing bikin aturan dengan sama pihak base camp.
nantinya ketemunya survivor, andai kata sudah kita serahkan ke tim medis, kita yang bertanggung jawab segala sesuatunya. Tapi disitunya alhamdulillah dari pihak-pihak lain merespon dengan adanya tindak SAR Gunung Slamet tersebut. SAR Gunung Slamet bertindak secara nyata, bukan mengada-ada, bukan menyalahi aturan, tapi dalam segi kemampuan dan segi aturannya. Alhamdulillah bisa ditanggapi dari pihak Basecamp, memberikan aturan nantinya tim medis ketemunya di perbatasan antara tanah milik dan tanah perhutani. Karena jangkauan tersebut bisa diakses Oleh sama ambulan. kendaraan juga. Oke. Setelah itu langsung Iya, diserahkan itu yang terakhirnya. Di perjalanan memang banyak sekali. Bagi kita di pemberangkatan nggak ada rintangan, nggak ada masalah. Tapi waktu pulangnya yang itu ada masalah. Masalah dalam pikiran, tapi bukan dari beban pekerjaan sebenarnya. Masalah nih Pak, masalah dalam artian segi mistis kah? Iya. Ada Pak. Ada. Makanya dari selama 25 tahun, kita evakuasi di mana yang katanya itu angker atau gimana, itu nggak pernah kita akan terjadi. Di Gunung Salak pun kita pernah katanya, angker jangan ke situ, nggak ada masalah. Tapi Gunung Slamet, gunungnya sendiri, biasa ladangnya sendiri, baratnya ya lahan sendiri. Rumah sendiri Pak. Rumah sendiri. Kenapa ini bisa menimpa ya? Kenapa tuh Pak? Ya kejadiannya begini Mas. Di awal, habis kita di pos 6 memberitakan, membuat laporan sama pimpinan ke pihak Basecamp. Udah ada respon. Kita lihat, kita amati, alam itu akan berubah. Terusan berubah drastis menimpa anggota-anggota kami. Salah satunya, apakah kepikiran dengan adanya upaya dan usaha itu tidak maksimal atau gimana, kita sikapi nggak bakalan mungkin. Kita sudah berupaya. Tapi menyikapi dengan adanya alam, kita hikmati. Itu akan terjadi kapan saja dan menimpa kepada siapa saja. Itu bisa akan terjadi. Secara nyata kita amati, luar biasa. Akhirnya, sembari berjalannya waktu, dari jam 11, disitunya habis kita bikin laporan, teman-teman kita auranya sudah lain. Aura wajah dan kesemangatannya itu udah lain. Langsung drop. Muka-muka kita lihat sudah bukannya ganti sih, cuman pucat semuanya. Padahal di situnya nggak kurang logistik, nggak kurang apa. Iya. Lengkap. Masih persiapan, masih. Sedangkan dikirim logistik juga. Iya. Tapi tidak masuk di. Kenapa bisa berubah? Ya, Mukanya seperti itu Pak. ya karena alam di situnya ada hal lain yang bisa mengikuti atau bisa masuk di dalam keadaan tersebut. Kasih satu contoh Pak. Apa tuh Pak? Ya, Saya penasaran nih Pak. salah satunya ya, kita awal di TKP tersebut kita sudah lihat. Bukannya kita lebih bisa atau lebih pintar, lebih memprediksi. Tapi kita dari kecil di Gunung Slamet, berkecimpung di dalam relawan itu 5 tahun. Bukan mistisnya yang kita dalami atau kita geluti atau gimana. Tapi kita bisa membedakan antara nyata dan tidak. Iya. Nyata dan tidaknya. Gitu. Ini bisa jadi kesadaran kita. Oh ya bisa saja. Karena bisa jadi terjadi kapan saja dan kepada siapapun bisa terjadi. Itu nggak ada alasan. Kalau yang Maha Kuasa menentukan. Demikian. Perjalanan di situ kita amati. Ini ada
hal lain yang termasuknya di alam situnya ya, di alam gaib atau sebuah macam ya penghuni lah yang bisa di situ kemungkinan ya ikut apa ya di situnya sih nggak menjadi kita masalah asal atas dasar nggak kita nantinya perkembangannya kita tidak disalahin. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Di situ kenapa ya? Dari jam 11 habis kita beri himbauan pemberitahuan kepada pihak Basecamp. Kenapa anggota kami jadi demikian? Dan berjalannya waktu sampai jam lama kita ikuti karena kita akhir jadi tim penyapu. Pokoknya teman-teman semuanya yang sudah turun ke bawah, walaupun saya sendirian, jangan nengok saya. Arahannya demikian. Kita takutkan bukannya kita yang tahu persis dan lebih bisa, lebih pintar. Itu tidak. Tapi itu untuk mengacu sehingga tidak ada pemikiran lain. Hanya fokus jalan pokoknya. Upayakan untuk jalan. Nggak usah nengok-nengok ke belakang. Nggak usah nengok ke belakang. Tapi salah satunya kalau menengok ke belakang, dia tidak akan sadar diri. Nggak sadar diri. Kesadaran itu akan hilang, terpaut dengan keadaan. Ke bawah suasana. Dan di situ bisa ya hal-hal demikian tidak bisa digambarkan, tidak bisa diedit. Itu hanya imajinasi pikiran sebenarnya. Yang tahu ya bagi kita biarlah berlalu, jangan dipikirkan. Tapi ada anggota yang sempat ngeliat belakang Pak memang? Nggak ada. Oh, untungnya nggak ada ya? Nggak ada. Karena kita himbau dari awal, pokoknya akan terjadi apa, kita tanggung jawabnya. Baik di segi pergerakan atau di segi keadaan. Nah, setelah proses evakuasi survivor ini nih Pak, ada atau tanda-tanda nggak nih atau marka-marka tertentu buat menjaga jalur gitu Pak, supaya nggak melenceng ada jatuh ke jalur gitu Pak? Iya. Sebenarnya itu bukan di atas dasar adanya insiden di Marcel ya. Di awal juga sudah ada, cuman ya gimana sih namanya pendaki ya. Tapi memang sudah ada berarti Pak? Sudah ada. Penanda semua dari bawah sampai atas itu? Baik yang di atas, waktu briefing, di registrasi, itu ada himbauan dan briefingnya, itu ada. Di segi aturannya itu memang sudah diterapkan di awal-awal. Cuman ya karena arogansinya para pendaki, kemungkinan ada segi-segi tujuan lain yang katanya sesuai dengan keterangan. Lari-lari ini akan mengejar nanti target kereta apinya hangus. Kronologinya awalnya demikian. Teman yang bercerita? Iya. Mereka berlari dari puncak. Lari-lari. Ngejar-ngejar. Iya. Supaya nggak ketinggalan waktu. Kereta. Iya. Wah. Ya sebenarnya baik dari jalur lintas Gunung Malang yang persimpangan atau jalur utama Bambangan itu ada marka-markanya semuanya. Dan juga di puncaknya ada himbauan selalu berhati-hati karena di ketinggian. Tempat lokasi survivor terjatuh nih Pak. Nah sebelum itu ada nggak sih Pak pendaki-pendaki yang pernah jatuh ke situ juga? Sebelumnya Marcel di tahun berapa ya? Itu ada. Tempat yang sama? Iya, tempatnya sama. Bukannya tempatnya sama, ya geseran dikit. Tapi jatuhnya bukannya dari puncak. Hanya salah jalan. Kemungkinan terlalu ke kiri ke bibir jurang. Akhirnya jatuhnya gitu. Terprosot gitu? Iya. Dan kondisinya? Kondisinya alhamdulillah kita evakuasi. Berhasil. Kita evakuasi sampai base camp. Selamat. Sehat. Kita serahkan ke pihak medis atau rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit. Di pihak keluarga. Kita upayanya sudah membuahkan hasil.
Tapi nggak separah. Iya, nggak separahnya. Dan itu kejadian udah lama juga, Pak? Udah lama. Tahunnya kita lupa juga. Dokumentasi ada di sekretaris. Oke. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, Pak Tohani ini kan sudah hampir 25 tahun nih Pak, bergelut di bidang kemanusiaan atau relawan nih, atau rescue nih Pak. Dalam kejadian proses evakuasi kemarin ini, sempat trauma nggak sih Pak sama ngeliat keadaan yang seperti itu? Atau ngelihat kondisi korban itu? Ya pasti, ya seperti itu keadaannya Pak ya. Trauma secara mendalam, kita berpikirnya demikian Mas. Ya. Kita trauma, nanti kita trauma, terpikir terus. Nantinya yang kedepannya, harapan kita, kejadian tersebut janganlah terulang lagi. Iya, jangan sampai terulang lagi. Tapi secara nyata kita menghadapi dengan adanya demikian, kemungkinan kita harus beradaptasi. Kita punya tanggung jawab. Kita nggak punya pikiran. Oke. Nggak punya pikiran. Pikirannya hanya kasihan. Takut atau kepikiran di dalam benak. Wah, Masya Allah gimana. Itu tidak. Hanya Masya Allahnya, kasihan benar. Sampai ke demikian terjadinya. Ya. Baik yang meninggal antar terjun ke jurang atau kita habis pencarian, ketemunya di hadapan langsung, di situnya secara lisan berhadapan. Itu hanya kepikirannya, Masya Allah, kasihan. Harus dibantu berarti. Iya, harus dibantu. Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Benar. Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Ya, ada sih yang dulunya jadi tim relawan. Baruan kisaran berjalannya waktu, terjun bareng, evakuasi, dalam pencarian, langsung menemukan target dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Langsung dia mengundurkan diri. Ada yang seperti itu? Ada. Berarti nggak gampang jadi relawan dan rescue seperti ini Pak. Nah, kita harus punya mental yang kuat berarti itu Pak. Sebelum mengakhiri video kali ini Pak, mungkin Bapak punya pesan-pesan nih Pak buat teman-teman yang mendengarkan videonya di malam kali ini, atau mungkin mau mengasih saran-saran nih buat pendaki-pendaki yang baru yang lagi hit-hitnya nih Pak. Seperti apa tuh Pak? Oke, terima kasih. Ya, saran kami utamanya untuk para pendaki ya, khususnya yang akan berkunjung di berbagai gunung, bukannya di Gunung Slamet aja. Iya. Pokoknya dipersiapkan dalam segi kesiapannya yang benar-benar maksimal. Satunya dipikirkan dari dini hari, jangan dadakan. Di situnya sudah tertera di media atau di mana di gunung ini harus ketentuannya dan aturannya, dan di gunung manapun itu sudah tertera. Harapan kami bagi para pendaki ya selalu taat dengan aturan, sehingga menjaga kekondisian dan kenyamanannya, dan sehingga sesuai dengan itikat untuk tindakan lanjutan untuk masalah pendakian. Oke. Itu di masalah pendakian. Untuk di segi relawan, kami himbau untuk para rekan-rekan yang ingin berjibaku di dalam segi sosial kemanusiaan. Di situnya harapan kami, karena kami sebagai Korlap SAR Gunung Slamet, bukan kita akan memanggil A, B, dan C, atau siapa-siapa akan menunjuk, itu tidak bisa. Karena relawan ini sifatnya secara pribadi, dengan itikat dan niat. Bagi kita ya, monggo bagi yang minat berkecimpung di dalam segi sosial kemanusiaan yang terbentuknya organisasi SAR Gunung Slamet atau rescuer, ya monggolah
Satunya untuk meningkatkan apa ya, segi sosial kemanusiaan, yaitunya untuk menyisihkan, satu adalah pikiran, duanya secara pergerakan lewat tenaga, karena di organisasi relawan itu ya memang yang diambil itu hikmah dan hidayahnya. Yang kita ambil utama, kita berkecimpung di dalam segi relawan. Kemungkinan kalau kita digaji, kemungkinan kita sudah banyak gajiannya. Tapi kita tidak berharap, hanya satu kemungkinan Allah yang akan menentukan. Nah, Pak, pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Iya. Dari segi alat rescue, evakuasi di sini apakah sudah mumpuni, Pak? Atau mungkin ada banyak gitu, Pak? Oke, terima kasih. Kalau secara aturan di segi relawan atau sebuah organisasi yang dilengkapi dengan alat, kami hanya sebatas sebenarnya, baru sebatas, belum seberapa. Belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang diacu oleh kepemerintahan. Nah, oleh kepemerintahan tersedianya satunya dari anggaran. Kami semampu kita di dalam organisasi, ya sedikit-sedikit, walaupun itu sedikit tali atau berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, menyesuaikan dengan adanya ya sebatas yang kita punya saat ini. Oke. Nah, buat pemerintah nih coba dipikirkan lagi ya, Pak ya. Kalau bisa lebih diturunin lagi anggarannya buat membeli alat-alat rescue baru, Pak, supaya bisa cepet tangkap juga gitu, Pak ya. Terima kasih. Ya, kalau andai kata ada masukan yang demikian, kita terima dengan lapang dada. Dengan kurangnya tidak percaya bisa di-cross-check ke langsung kesini aja, Pak ya. Langsung datang ke Desa Bambangan langsung. Base Camp Bambangan bisa cek kayak gimana keadaannya gitu. Karena sering kita lakukan kadangan begini, Mas. Evakuasi alat yang ditentukan. Kita kan butuh tandu. Kadangan ya kurang lebihnya dari bambu atau kayu. Tapi kalau ada persediaan di situ alat yang memungkinkan ini untuk menandu dari alat yang bukannya dari bambu, kok sudah tersedia. Alhamdulillah sekali. Tapi seringkali kita bawa, itu sih memang kewajiban kita mau evakuasi harus bawa alat. Tapi kita harus bawa bambu. Kalau tidak bambu ya kita nanti cari kayu di sananya. Mendesak berarti, Pak ya? Iya. Tapi andai kata ya, ada yang untuk mendonasi tandu atau alat lainnya. Itu lebih enak di sini, Pak ya. Oke, semoga cerita ini bermanfaat nih buat teman-teman semua dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.